Halo semuanya, selamat wayah Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 65. Di awal video ini tentu saja serangan Bicir kali ini sangatlah berdampak pada Sere, hingga Sere sendiri tak bisa mengontrol wajahnya ketika berkata, "Mustahil, aku punya tugas untuk membukakan gate." Lalu bersamaan dengan Sere yang tampak terlepas dari tubuh Camus, Bicir yang merasa lega akhirnya menghela napasnya berpikir, semua manusia hidup dengan angan-angan mustahil yang tak akan bisa mereka raih. Tapi bagi mereka yang bisa menghilangkan kebahagiaan semua itu, bisa melihat hal yang tak bisa dipandang orang biasa, dan mereka mampu untuk menebas keburukan itu. Itulah kenapa mereka dipanggil orang-orang yang hidup di Supreme Realm, yaitu mereka para Swordmaster. Selama ini aku terus hidup di bawah cangkang membusuk yang sudah usang. Magic yang diberikan saintis waktu itu tak bisa membuatku merasakan ini. Kekuatan ini, kesadaran ini, cara berpikir dan persepsiku sudah melampaui batasan manusia biasa. Camus Morgyu, apa dia baik-baik saja? Kuharap kita bisa bertemu kembali di waktu yang lebih tepat. Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun berbalik melangkahkan kakinya menuju Camus yang terkapar pingsan di sana. Akan tetapi, tepat setelah Bicir berada di dekatnya, Bicir juga malah kehilangan kesadarannya, yang buatnya terjatuh ambruk berhadapan dengan Camus. Tentu saja, hilangnya kesadaran Bicir membuat domain dari cincin Ring of Divine Infallibility-nya terhenti, di mana Bicir dan Camus kembali ke kenyataan, ke tempat di mana sebelum pertarungannya dimulai. Pada saat itu, Baby Madam yang mencemaskan keadaan Bicir mencoba menyederakannya dan melompat-lompat tepat di atas tubuhnya. Akan tetapi, belum saja usahanya membuahkan hasil, Baby Madam dikejutkan dengan sebuah bayangan yang mendekat ke arahnya, yang mana ternyata itu adalah bayangan Rose, yang kini menatap Bicir dengan tatapan anehnya. Seketika itu juga, Baby Madam yang mana terancam olehnya pun menunjukkan wajah garangnya. Namun di luar dugaannya, Rose malah membopong tubuh Camus dan membawanya pergi. Hingga Bicir yang bisa mendengar suara langkahnya pun kini tersadar. Ia bahkan langsung bangkit berdiri sembari menuturkan, "Tunggu, kalau kau masih bisa bergerak, itu artinya Camus masih hidup. Syukurlah kalau begitu. Sayang sekali kita tak sempat mengobrol bersama, tapi sebaiknya kita pergi dulu dari sini. Sebelum itu, aku ingin meminta bantuanmu. Berikanlah ini pada Camus nanti. Katakan padanya, kalau dia yang menemuiku, maka dia bisa menemuiku di tempat itu." Mendengar perkataannya, Rose pun tentu langsung mengecek sesuatu yang dilemparkannya. Lalu, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Rose kembali melangkahkan kakinya untuk pergi dari sana. Sementara itu, di tempat festival Akademi Koloseo, para murid di sana masih dihebohkan dengan apa yang baru saja terjadi. Wah, tidak mungkin. Penjahat yang menyerang akademi ini kali ini adalah Sang Naigon. Sungguh? Benarkah? Seberapa besar kerusakannya? Sangat minimal. Jadi, wanita yang mengenakan topeng tengkorak itu adalah seorang Black Magia. Iya, kudengar dia sempat melawan Naigon. Jujur saja, tapi saking ketakutannya, aku bahkan tak berani untuk keluar melihat mereka. Kukira aku akan pingsan karena kengerian yang kurasakan. Naigon adalah orang yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Di tengah perbincangan mereka, Bicir yang telah berganti kostum muncul berbaur dengan mereka. Ya, saking takutnya, aku sampai kesulitan bernapas. Seketika itu juga, anggota klub Brokeon yang tak bisa menemukan Bicir dimanapun ketika kejadian terjadi pun mengerubunginya, bahkan membawa dirinya dengan pertanyaan, "Loh, Bicir, dari mana saja kau? Emang mengkhawatirkanmu tahu?" "Iya, kemana saja kamu ini?" "Bicir, kami sudah mencari sisi area ini tapi tak bisa menemukanmu. Dari mana saja kamu ini? Dengan sifatmu itu, tak mungkin kamu akan meninggalkan teman-temanmu di sini begitu saja." Tentunya pertanyaan mereka semua membuat Bicir kesulitan untuk menjawabnya. Tetapi untungnya, trio Kokoro Bad Bowl segera muncul mengalihkan perhatian mereka. "Dasar rakyat jelata, kau berani meninggalkan tempat begitu saja? Berani-beraninya kau. Kalau kau terus maju tanpa melihat arah begitu, maka kami yang akan malu tahu. Jangan kabur tanpa kabar begitu lain kali."
Mendengar perkataan mereka, Sinclair yang menyalahpahaminya pun tersenyum berkata, "Ah, jadi begitu. Dia sedang sibuk mengamankan orang-orang ya." Lalu, bersama dengan sang fajar yang muncul menggantikan rembulan, Dolores yang merasa bersalah karena telah mencurigainya pun berpikir, "Hai, aku nyaris menuduhnya yang tidak-tidak. Tapi kalau dia, aku yakin dia akan baik-baik saja." Tanpa tahu jika Dolores sempat mencurigainya, Bicir yang melihat keindahan sang fajar pun diam-diam berharap di mana ia akan terus menantikan kedatangan Camus Morgue di sana. Di sisi lain, Rose yang membawa Camus untuk memulihkan dirinya pun kini bisa merasa lega, di mana Camus yang telah mendapatkan perawatan senampaknya lebih baik dari sebelumnya. Camus sendiri yang menyadari kondisi tubuhnya menuturkan, "Karena aku melanggar kontrak dengan Sere, dan karena Sere sendiri mengamuk, tubuhku jadi hancur berantakan begini. Meski begitu, aku tak sempat mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Kenapa aku berasumsi kalau dia sudah mati ya? Tapi meski dia sangat terluka parah, dia masih berusaha keras untuk melindungiku. Berarti paling tidak, ia menganggapku sebagai orang terkasihnya kan? Kali ini aku tidak meninggalkannya sendirian. Aku sempat bertarung bersama-sama dengannya. Ini semua berkat kegigihan kami berdua. Jadi aku benar kan? Kalau Bicir itu adalah pria yang pantas bagiku, Sere yang kini berbentuk sebuah split kecil yang begitu imut pun menangis merajuk kepadanya. "Kenapa kamu langsung memutus kontraknya begitu saja? Ini penipuan, aku ditipu." Camus yang tak memedulikan teriakannya pun bertanya, "Aku bisa mengendalikan tubuhku sepenuhnya. Apakah Bicir benar-benar hanya memutus kontraknya denganmu? Lalu, kenapa kamu masih di sini?" Sere yang tanpa kesal pun menjelaskan, Itu karena kamu memutus kontrak 12 jamnya. Berkat penalti itu, aku berhasil selamat, meski harus dalam kondisi begini sih." Camus yang sekarang telah terlepas dari Sere sepenuhnya pun tersenyum berkata, "Aku mungkin bisa melenyapkanmu sepenuhnya dengan Manabers tahu." Seketika itu juga, Sere yang merasa nyawanya terancam membalas, Aduh, jangan sakiti aku. Sakit tahu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, tapi jangan lenyapkan aku." Camus yang merasa bisa memanfaatkannya menimpali, apapun yang kuinginkan ya. Kalau begitu, serahkan semua kekuatan dan kemampuan yang kamu miliki. Kita berdua sudah tak terikat kontrak. Sekarang kamu cuma pelayanku, ingat itu. Tapi ya, aku berhasil menemui Bicir berkat dirimu sih. Sere yang tak bisa berbuat banyak pun bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Camus yang ingin menggodanya pun balik bertanya, apa kamu ingin aku membuka gate-mu? Seketika itu juga, Sere yang kegirangan pun berkata, benarkah kamu mau membukanya? Namun, kegirangannya pun seketika terhenti ketika Camus yang berpakaian dibantu oleh Rose membalas, "Mana mungkin lah, aku belum segila itu. Pertama-tama, aku ingin memulihkan tubuhku. Aku harus kembali ke Clan Morgue untuk sekarang. Karena aku sudah tahu Bicir kalau masih hidup. Aku harus memulihkan apa yang sudah kuhancurkan. Dan juga mengumumkan kematian Master, serta memakamkannya dengan benar." Video ini pun diakhiri dengan, setelah memutuskan bentuk berterima kasihnya pada Tuan Stick dengan cara seperti itu, Camus yang melihat logo Akademi Koloseo dari sesuatu yang dilemparkan Bicir pun tersenyum melanjutkan, "Sepertinya aku akan jadi juniornya ya, Bicir. Saat kita bertemu lagi nanti, jangan lupa kalau kamu adalah milikku."